Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana lagi dengan NIM 210111037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian malaikat dan makhluk gaib. Kata gaib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat, dan tidak diketahui sebab-sebabnya. Sedangkan menurut bahasa Arab, kata gaib merupakan lawan kata dari kata syahadat yang bermakna hadir atau kesaksian. Jadi, tidak hadir dan tertutup berarti gaib. Termasuk sesuatu yang tidak terdeteksi oleh panca indera manusia juga bisa dikatakan dengan hal gaib. Gaib sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gaib relatif juga gaib mutlak. Apa sih gaib mutlak itu? Gaib mutlak itu adalah gaib yang hanya Allah sajalah yang mengetahuinya, seperti kapan datangnya hari kiamat. Dan puncak dari gaib mutlak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak akan bisa mengetahui hakikat-hakikatnya atau melihatnya secara langsung di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua yaitu gaib relatif. Gaib relatif ini misalkan apa yang terdapat dalam bungkusan yang tertutup itu kita tidak akan mengetahuinya. Tetapi jika sudah terbuka barulah kita akan mengetahuinya. Begitu analogi dari gaib relatif. Contohnya yaitu kematian. Kita tidak akan mengetahui, tidak akan merasakan apa yang rasanya kematian sebelum kita mati. Dan selanjutnya yaitu secara bahasa, pengertian dari malaikat ini berdasarkan ilmu bahasa Arab yaitu malaikah, yang istilah jamaknya dari kata malak yang berarti kekuatan. Yang dari istilah masdar aluka yang berarti risalah atau misi. Sedangkan secara istilah, yang itu tadi adalah secara bahasa, malaikat artinya makhluk yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas khusus. Di antara tugas-tugas itu ada yang bersinggungan langsung dengan kehidupan serta aktivitas manusia. Malaikat ini merupakan makhluk gaib yang tidak bisa tercapai oleh potensi indera manusia. Jadi seperti yang sudah dikatakan di atas tadi, malaikat ini merupakan makhluk gaib, dan gaib tadi sudah dijelaskan pada penjelasan yang saya tadi. Tetapi menggunakan potensi intuitif quwwah wijdaniyah, seorang mukmin dapat merasakan keberadaan makhluk tersebut serta berupaya mengadaptasikan pikiran serta perilakunya dengan nilai-nilai moral yang berhubungan dengan malaikat. Malaikat merupakan sosok hamba Allah yang selalu beribadah. Di sini beribadah, menyembah, bertasbih, bertauhid, bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala serta perihal ibadah yang lainnya. Malam maupun siang selalu mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah kepada hambanya yang berupa manusia, yang memiliki fungsi dan kedudukan yang khusus. Dan makhluk yang tidak pernah merasa angkuh dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini malaikat itu oleh Allah hanya dibekali dengan akalnya, tidak seperti manusia yang dibekali akal serta nafsunya. Jadi pikirannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah tadi itu penjabarannya luas sekali, yaitu menyembah, bertauhid,
bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani keberadaan malaikat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Hal ini ditegaskan dalam pendapat Basyuni bahwa seorang tidak disebut beriman bila tidak mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu rukun iman, iman pada Allah, iman pada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua sebelum mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada malaikat itu sudah dijelaskan pada rukun iman, dan iman kepada malaikat merupakan rukun yang kedua. Dan dari pengertian tadi yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kata gaib bermakna yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk lain selain manusia, yaitu jin, setan, juga malaikat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, selain manusia yaitu jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk gaib, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Selain manusia, makhluk Allah yang lain yaitu setan, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bersifat gaib. Jadi pengertian dari makhluk gaib adalah makhluk yang terlihat atau makhluk yang tidak dapat diketahui secara panca indera kita. Sekian dari saya, dari penjelasan pengertian dan juga pengertian malaikat dan juga pengertian makhluk gaib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalil tentang malaikat dan makhluk gaib. Secara istilah, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Firman Allah yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Syekh Hafiz bin Ahmad Hakami mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah, sebagaimana Allah berfirman yang artinya mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 27. Dan Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Syekh Abu Bakar Zabil Al-Jairi mengatakan dalam bukunya bahwa malaikat adalah makhluk agung, jumlahnya banyak dan tak terbilang. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya, menciptakan mereka dengan tabiat yang baik dan yang tidak mengenal kejahatan, dan mereka tidak diperintahkan ataupun untuk melakukan kejahatan itu. Karena itu para malaikat sangat taat kepada Rabb-nya, tidak mendurhakai apapun yang diperintahkan, dan selalu melakukan perintah yang disampaikannya. Para malaikat selalu bertasbih memahasucikan Allah siang dan malam tanpa kenal lelah. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Mereka adalah sejenis makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah dan tidak akan menentang perintah Allah, dan tidak juga makan dan minum. Mereka selalu senantiasa berjaga, tidak pernah tidur sekejap pun, baik siang maupun malam. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya
karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memujinya, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampun kepadanya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Asy-Syura ayat 5. Nah, iman kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat ciptaan adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah membangkang atas perintah Allah, dan juga makhluk gaib yang menjadi perantara antara Allah dan para rasulnya yang terdahulu. Kita percaya bahwa para malaikat merupakan makhluk pilihan Allah yang mereka tidak berbuat dosa dan tidak melawan kepadanya. Pekerjaannya hanya semata-mata menjalankan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Baik, nama saya Azizul Rizky Dwi Pramudia. Di sini saya akan menyampaikan hakikat malaikat dan makhluk gaib selainnya. Poin pertama yaitu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan Allah dari nar atau api, seperti yang sudah lazim kita ketahui. Kemudian malaikat itu adalah makhluk Allah selain jin dan manusia yang menempati alam yang bernama alam langit atau alam malakut. Alam itu berbeda dengan alam kita, alam manusia ataupun alam jin yang sama-sama menempati di bumi. Alam malakut atau alam langit itu adalah alam yang suci karena diisi oleh malaikat yang sangat taat kepada Allah. Kemudian jin itu berada di bumi, di alam bumi, akan tetapi mereka itu memiliki dimensi yang berbeda dengan kita manusia. Sama-sama bertempat di bumi, akan tetapi dengan dimensi yang berbeda sehingga tidak terlihat oleh kita manusia. Meskipun mereka jin, malaikat itu berbeda dengan kita, berbeda aspek dan lain-lain, akan tetapi pada hakikatnya mereka itu satu, yaitu makhluk Allah. Dan Allah itu tidak menciptakan mereka semua termasuk kita itu untuk beribadah selainnya, seperti yang telah difirmankan oleh Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Bahwa kita itu diciptakan itu bukan lain tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Sama, malaikat dan jin pun juga sama. Pada hakikatnya mereka adalah makhluk Allah. Kemudian keberadaan mereka, malaikat dan jin, itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kegaiban mereka itu sebagai bukti bahwa akal kita itu memiliki kekurangan, sehingga memberikan kita kesadaran bahwa kita itu punya kekurangan sehingga tidak menyombongkan diri. Dan bentuk pengingkaran terhadap mereka, bentuk ketidakpercayaan terhadap mereka itu adalah bentuk kesombongan dan kekufuran. Baik, selanjutnya adalah sifat malaikat dan jin sebagai makhluk selain malaikat, makhluk gaib selain malaikat. Yang pertama ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama bahwa malaikat itu memiliki kekuatan yang sangat besar, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Yang artinya sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Di ayat ini menjelaskan bahwa suara yang keras itu bersumber dari kekuatan malaikat yang diutus oleh Allah. Selain itu juga dalam riwayat bahwa Allah itu memerintahkan malaikat Jibril untuk membalikkan negeri kaum Sodom, yaitu negeri kaumnya Nabi Lut alaihissalam, atas sebagai azab atas perbuatan seksual menyimpang mereka. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Bahwa Allah itu mendesain malaikat dari penciptaannya itu didesain untuk tidak makan dan tidak minum. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Berbeda dengan kita dan jin yang butuh makan dan butuh minum. Malaikat itu tidak membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, malaikat itu bukan laki-laki atau perempuan. Malaikat juga tidak menikah dan berketurunan.
bahwa malaikat itu diciptakan Allah itu satu persatu dengan sendirinya dan tidak disifati dengan laki-laki ataupun perempuan, sehingga tidak ada pernikahan di antara mereka. Kenapa? Karena dulu kaum musyrik Arab itu menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah, dan sebagian dari mereka pun juga menyembahnya. Sehingga dalam Islam dijelaskan bahwa malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak juga menikah dan berketurunan. Kemudian yang keempat, malaikat itu memiliki sayap. Seperti yang difirmankan Allah surat Fatir ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatirus samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki sayap bermacam-macam, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu. Bahkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW itu pernah bertemu Jibril yang memiliki 600 sayap. Kemudian selanjutnya, malaikat itu dapat berbicara. Dapat berbicara di sini adalah dapat berbicara dalam konteks sesama malaikat, sehingga dapat dipahami antar malaikat. Kemudian yang kedua, dapat berbicara ketika menjelma sebagai manusia. Ketika konteks malaikat, antar malaikat dan sesama alam gaib lainnya, mereka itu ada di surat Al-Baqarah ayat 30 yang masyhur, ketika Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi, sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka malaikat itu menyanggah dan membantah bahwa kenapa kok manusia, karena manusia itu pasti akan selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kemudian Allah menjawab bahwa sesungguhnya Dia itu maha mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Di sini dapat kita tarik hasil bahwa malaikat itu dapat berbicara antara sesamanya dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam konteks manusia, dalam sebuah riwayat yang masyhur terkait tentang Islam, ihsan, dan iman itu, bahwa malaikat Jibril itu datang menjelma sebagai manusia, menghadiri datang menemui Rasulullah ketika Rasulullah itu duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Jibril itu bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Itu ada di Sahih Muslim nomor 9 kalau tidak salah. Kemudian selanjutnya kemudian sifat-sifat jin selanjutnya. Sifat-sifat jin diantaranya yaitu yang pertama, jin itu diciptakan sebelum manusia, sebagaimana firman Allah surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sesungguhnya kami menciptakan seorang manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian yang sifat kedua, bahwa jin ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mereka itu juga menikah dan berketurunan. Firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Bahwa sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Kalimat birijalim minal jin yang berarti golongan laki-laki dari jin, itu menunjukkan bahwa jin itu mempunyai ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kenapa? Karena sudah sunatullah bahwa Allah itu menciptakan laki-laki, pasti juga menciptakan perempuan.
dan jika ada laki-laki dan perempuan dipastikan adanya pernikahan dan nanti akan berketurunan. Terkait bahwa jin itu punya keturunan, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisadil zalimin badala. Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Kata wadhurriyatuhu dalam ayat tersebut itu mendikasikan bahwa iblis itu memiliki keturunan, dan iblis itu termasuk golongan jin seperti ayat tadi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dan ayat tersebut mengindikasikan bahwa jin itu punya keturunan. Kemudian sifat yang ketiga, jin adalah makhluk yang gaib, tak kasat mata, yang bisa melihat manusia, namun manusia itu tidak bisa melihat mereka. Akan tetapi dalam beberapa kondisi tertentu, itu ada beberapa manusia yang diberikan Allah mukasyafah sehingga terbuka hijabnya yang menghalangi pandangannya sehingga dapat menyaksikan hal gaib seperti jin misalnya ataupun malaikat. Sifat yang keempat yaitu jin itu adalah makhluk yang berakal, mengetahui, belajar dan beradaptasi persis seperti manusia. Mereka juga diberi tanggung jawab atas amalnya. Ini dihisab kelak di hari kiamat. Oleh karena itu mereka juga dikenai taklif atau pembebanan syariat. Jadi mereka itu sama seperti kita. Kemudian yang kelima, jin ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang antara mukmin dan kafir. Seperti dalam surat Al-Jin ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidad. Bahwa sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, jin itu ada yang soleh, dan ada pula yang kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surat Al-Jin ayat 11. Jin yang kafir atau jin yang kafir dan fasik yang jahat itu disebut dengan setan. Perlu diingat. Dan salah satunya iblis itu adalah salah satu dari setan. Mereka setan itu membisik-bisikkan was-was kepada manusia sebagaimana dalam surat An-Nas ayat 5, dan juga mengganggu dan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Kemudian yang keenam, sifat jin, yaitu jin itu juga bisa makan. Jin itu juga bisa makan. Jenis makanannya ada di dalam hadis dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tastanju birrausi wala bil idhami fa innahu zada ikhwanuhum minal jin. Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu melarang kita bersuci dengan kotoran binatang ataupun tulang, karena keduanya itu adalah makanan bagi saudara-saudara kita dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Kemudian sifat yang ketujuh, jin itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, seperti membangun bangunan raksasa, seperti dalam Al-Quran surat As-Sabah ayat 13, ya'malunahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasyiyah. Kemudian bahwa artinya para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, mim mahariba dari gedung-gedung yang tinggi, wa tamathila dan patung-patung, wa jifanin kal jawabi dan piring-piring yang besarnya itu seperti kolam, wa qudurir rasyiyat dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Selain itu juga bangsa jin juga mampu menyelam ke dasar lautan, seperti dalam surat
Shad ayat 37. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawash. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Wa ghawash itu adalah penyelam. Kemudian di dalam surat An-Naml ayat 39 ada jin yang bernama Ifrit, itu memiliki kemampuan mendatangkan singgasana Ratu Balkis dari Sabak ke Baitul Maqdis secepat kedipan. Dalam surat An-Naml ayat 39, qala ifritum minal jinni ana ati kabi qala antakuma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata Ifrit minal jin, dari golongan jin, bahwa aku akan mendatangkan kepadamu singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk melambawanya dan dapat dipercaya. Kemudian untuk sifat jin yang terakhir, yaitu para jin itu juga bisa mati. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semua makhluk pasti akan mati dan Allah lah yang maha kekal. Sehingga maka jin itu juga bisa mati dan mereka akan ditanyai dan dipertanggungjawabkan amalnya di hari kiamat. Itu saja dari saya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat dan juga makhluk gaib. Berbeda dengan manusia yang diberi akal dan nafsu, malaikat hanya diberi akal. Dari hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tugas dari malaikat hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat merupakan juga rukun iman yang kedua. Rukun iman tersebut maka kita sebagai manusia dapat mengambil beberapa hikmah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu malaikat. Kita lebih menjabarkan spesifik ke makhluk gaibnya, yaitu ke malaikat, bukan ke jin maupun setan. Dan keimanan kepada malaikat membawa akibat serta imbasnya kepada rohani kita, yang dapat mempengaruhi moral serta perilaku kita sebagai manusia dengan mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan pada malaikat memiliki nilai-nilai yang edukatif yang tentunya sangat penting buat diaplikasikan serta merupakan acuan dasar dalam proses sebuah pendidikan kepercayaan. Dan nilai-nilai edukatif tersebut yaitu bisa saya jelaskan. Yang pertama, motivasi juga teladan dan dalam kedisiplinan. Jadi seperti itu tadi kan sudah saya jelaskan bahwa malaikat ini hanya dibekali dengan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jika dianalogikan kepada apa sih hikmahnya dari beriman kepada malaikat, yaitu bahwa orang yang beriman akan terdorong untuk mentauladani serta menjadikan malaikat sebagai panutan yang ideal dalam hal kedisiplinan serta ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain teladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga bisa mendapatkan hikmah dari beriman kepada malaikat, yaitu dengan terdorongnya kita dalam menjalani atau dalam mendisiplinkan ibadah-ibadah kita, seperti yang dilakukan oleh malaikat yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu nilai katrol, yaitu orang yang beriman pada malaikat akan merasa diawasi serta terjaga dari sikap-sikap yang negatif. Jadi kan kita dari sekolah dasar kan sudah diberitahu oleh guru-guru kita kalau
di kanan dan kiri pundak kita itu ada malaikat yang selalu menjaga kita. Jadi kita selalu diawasi oleh malaikat tersebut yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Yang ketiga yaitu responsibilitas, yaitu bahwa segala perbuatan dan ucapan akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari pembalasan kelak. Jadi kita sebagai manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari pembalasan. Jadi apa yang dilakukan malaikat itu, misalkan malaikat memang tugasnya memang beribadah kepada Allah, ya kita sepatutnya mencontohnya ini beribadah kepada Allah meskipun tidak seporsinya malaikat, tapi kita kalau sudah beribadah kan kita ada rasa tanggung jawab itu. Misal kalau kita beribadah sholat gitu ya, nanti kan kelak di akhirat kan akan dimintai pertanggungjawaban begitu pula dengan hal-hal yang buruk, kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari pembalasan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom e-learning. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.